Dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran di kelas, pendekatan pembelajaran mendalam menjadi salah satu strategi membuat murid menciptakan proses pembelajaran yang diinginkannya. Murid bisa lebih fokus, semangat, dan termotivasi untuk belajar. Materi yang dipelajari pun menjadi semakin bermakna, serta suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menggembirakan. Namun pada kenyataannya, pada proses pembelajaran terlihat ada beberapa murid hanya tidur-tiduran di kelas. Dalam setiap kesempatan hanya menggunakan gawai mereka untuk melihat media sosial dan bermain game online. Sementara pembelajaran ada beberapa murid yang hanya bergurau dengan teman mereka. Guru banyak memberikan tugas mencatat materi yang ada di buku paket dan ada beberapa murid yang tidak serius memperhatikan penjelasan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Donald Richard Gabriel Pandaleke, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran mendalam di kelas 11 LPKC 1 pada mata pelajaran kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Pada penerapan pembelajaran mendalam, kegiatan dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa, absensi, dan memberikan tes formatif awal. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan, apakah seseorang bisa membangun usaha tanpa modal berupa uang? Banyak murid yang menjawab tidak bisa, karena tidak mungkin orang berdagang tapi tidak menggunakan modal atau uang. Inilah pertanyaan tantangan yang nantinya mereka akan buktikan bahwa sebenarnya orang bisa berdagang tanpa menggunakan modal berupa uang. Setelah itu, saya memberikan motivasi kepada murid agar bersemangat untuk belajar. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah saya memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca buku paket mengenai materi yang diberikan. Setelah itu, dilanjutkan dengan meminta murid untuk belajar melalui video pembelajaran yang ada di link YouTube. Setelah itu, murid diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan guru mengenai materi yang dipelajarinya. Dalam kegiatan ini, guru lebih banyak memberikan pertanyaan kepada murid dan memfasilitasi murid agar materi yang belum dipahaminya dapat terjawab dengan sendirinya. Dalam kegiatan ini, jika ada murid yang kurang fokus, maka guru akan banyak memberikan pertanyaan kepadanya sebagai implementasi prinsip berkesadaran dengan tujuan agar mengembalikan fokus murid kepada pembelajaran. Kegiatan berikutnya adalah pembelajaran bersama dengan guru agama Kristen, karena materi peluang usaha berdasarkan bakat dan minat dihubungkan dengan Matius 25 ayat 14-30. Dan guru agama Islam menjelaskan materi yang dihubungkan dengan pemaknaan yang ada di ayat Al-Quran. Setelah itu, guru bahasa Indonesia memberikan materi mengenai wawancara yang baik, laporan observasi, dan laporan proyek yang akan mereka buat. Pada kegiatan berikutnya, murid membentuk 3 kelompok untuk membuat tugas proyek. Pada sintaks pertama, model pembelajaran berbasis proyek adalah menentukan pertanyaan esensial. Guru memfasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan esensial sesuai dengan permasalahan yang mereka amati di lingkungan sekolah. Pada sintaks merancang rencana proyek, setiap kelompok sudah mendapatkan hasil diskusi masalah-masalah yang ditemukan. Pada sintaks menyusun jadwal proyek, murid diminta mendiskusikan waktu kegiatan observasi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah di atas dengan menghubungkannya dengan peluang usaha. Pada tugas kali ini, harapannya agar terjadi momen aha saat murid melakukan observasi mereka sampai mereka menemukan jawaban atas tantangan yang diberikan kepada mereka, yaitu bisa membuka peluang usaha tanpa mengeluarkan modal atau uang dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah mereka. Pada pertemuan yang kedua, murid diberikan tugas mandiri.
Setelah itu melakukan ice breaking berupa permainan yang berhubungan dengan materi. Setelah berdiskusi kembali, murid membutuhkan narasumber untuk menguatkan penyelesaian masalah mereka. Dan narasumber yang dibutuhkan adalah guru produktif kesehatan yang akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang dibutuhkan kelompok. Selain itu, narasumber yang dibutuhkan oleh kelompok lain adalah tenaga medis ahli gizi di puskesmas dan pengelola kantin sekolah. Kegiatan selanjutnya, guru produktif menjelaskan materi yang dibutuhkan kelompok untuk sosialisasi tentang kesehatan kepada murid-murid di sekolah, sambil menjual produk barang atau jasa sebagai tantangan dari penyelesaian masalah yang diberikan. Sedangkan kelompok yang lain sudah mulai melakukan observasi kepada pengelola kantin dan mencari informasi kepada tenaga medis ahli gizi di puskesmas dengan didampingi oleh guru. Kelompok 2 yang memilih masalah murid sering gangguan pernafasan sudah mulai melaksanakan proyek, sehingga hal ini berada pada sintaks seorang guru memantau pelaksanaan proyek. Kelompok ini mensosialisasikan kepada warga sekolah penting menjaga kesehatan, khususnya mengenai gangguan pernafasan, dan penyelesaian masalah mereka adalah dengan menjual masker. Pada pertemuan selanjutnya, kelompok 1 melakukan sosialisasi kepada guru-guru mengenai pentingnya melakukan kontrol check-up kesehatan secara rutin. Setelah melakukan sosialisasi tersebut, murid kelompok ini menawarkan jasa tensi tekanan darah kepada guru-guru, dan hal ini tentu bisa menjawab pertanyaan pemantik bahwa mereka bisa membuka peluang usaha tanpa mengeluarkan uang dengan meminjam alat tensi di sekolah. Sedangkan kelompok 3 mensosialisasikan kepada teman-teman mereka di sekolah mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman sehat dan mengatur pola makan agar terhindar dari sakit asam lambung sambil menjual produk jus pepaya murni, di mana buah pepaya mereka hanya ambil di kebun sendiri dan alat juicer mereka pinjam dari orang lain. Sehingga hal ini bisa menjawab tantangan yang diberikan guru, yaitu menjual produk tanpa membutuhkan modal berupa uang. Setelah kegiatan selesai, semua murid kembali ke kelas untuk membuat laporan dan presentasi hasil proyek mereka. Presentasi laporan setiap kelompok dibuat dengan memanfaatkan Canva for Education. Setelah presentasi dilanjutkan dengan kegiatan refleksi dan tes sumatif menggunakan Google Form dari topik peluang usaha. Jadi yang paling berkesan dalam pembelajaran ini yaitu ketika Mirdona memberikan pertanyaan kepada kami bagaimana caranya kami membangun usaha dan menjual dengan tidak memerlukan modal. Dan di situ jawab saya tidak, karena saya tidak yakin dengan membangun usaha dan menjual dengan tidak memerlukan uang. Tetapi ketika Mirdona memberikan proyek kepada kami yaitu mengobservasi kantin-kantin dan puskesmas, saya mendapat ide untuk menjual yaitu minuman sehat seperti jus pepaya. Dan di situ saya sadar bahwa tidak semua usaha dan penjualan yang mereka jual itu memerlukan uang. Seperti yang kami jual pepaya, jus pepaya, kami tidak memerlukan uang karena pepayanya kami ambil dari kebun dan blendernya kami dapat meminjam dari tetangga. Nah, di sini saya dan teman-teman saya merasa senang karena dapat menjawab tantangan yang diberikan oleh Mirdona. Terima kasih. Kesan saya terhadap pembelajaran mendalam yang sudah dilakukan itu sangat baik, karena dalam praktiknya sudah memenuhi kerangka pembelajaran, di dalamnya sudah ada kemitraan pembelajaran, dengan topik kewirausahaan sudah melibatkan kami juga sebagai guru pendidikan agama Kristen yang memberikan perspektif tentang pendidikan agama Kristen terhadap materi yang dibawakan, yaitu materi kewirausahaan. Lewat pembelajaran mendalam ini sudah bekerja sama lintas mapel, sehingga sudah memberikan materi yang lebih menyeluruh agar lebih mendalam dipahami oleh para peserta didik. Demikian, terima kasih.